Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita masih mengulas permainan Bobby Fischer di event turnamen di Yugoslavia tahun 1971, di mana video tadi juga salah satu game di turnamen itu kawan. Kebetulan di turnamen itu Bobby Fischer menjadi juaranya kawan. Turnamen itu diikuti oleh 18 pemain dan Bobby Fischer dari 17 game yang dia mainkan 10 kali menang, 1 kali kalah saja kawan, dan sisanya berakhir remis, yaitu sebanyak 6 game. Tadi kita sudah lihat permainan Bobby Fischer yang mengobrak-abrik permainan modern defense tanpa rokade, permainan yang sangat beresiko juga dimainkan oleh Bobby Fischer, tapi sayangnya lawannya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sekarang mengulas satu-satunya game Bobby Fischer kalah di turnamen itu di babak ke-8, langsung saja kita ke papan analisisnya, di mana melawan pemain tuan rumah Vladimir Kovacevic. Bobby Fischer bermain dengan pion E4, pembukaan kesukaannya ketimbang pion D4 kawan. Mikhail Tal juga menyukai pion E4. Dan lawannya Kovacevic membalas dengan permainan French defense pion E6. Saat bertemu dengan French defense, Bobby Fischer ini tidak mempunyai catatan bagus menghadapi French defense kawan, termasuk pembukaan yang tidak dia sukai. Baik pegang hitam, Bobby Fischer ini juga tidak menyukai permainan French defense. Jarang dia bermain dengan French defense saat pegang hitam kawan. Setahu saya tidak lebih dari 5 game Bobby Fischer memainkan French defense saat pegang hitam. Pion D4, pion D5, dan di sini kuda C3, gajah B4, variasi Winawer kawan, dan jalur utamanya adalah pion E5 didorong maju kawan. Itulah pilihan utamanya, tentu ada counter attack pion C5. Tapi di sini Bobby Fischer sudah memilih jalur sampingan dengan pion A3, gajah sikat kuda C3 diambil balik, kemudian pion D pukul pion E4, menteri keluar ke petak G4. Menteri langsung keluar ke petak G4, jelas ingin ambil balik pion ini atau pressure petak G7. Posisi menteri ini sama dalam permainan Winawer variasi pion racun kawan. Kalau Winawer variasi pion racun, pion E5 ini didorong terlebih dahulu kawan. Selepas itu ada counter attack dengan pion C5, dan di sini pion A3 baru bisa kalian mainkan, gajah sikat kuda diambil balik. Kemudian di sini kalian bisa melanjutkan pengembangan kuda ke E7 segera rokade, atau melanjutkan variasi pion racun dengan menteri ini berkembang ke petak C7 dan menteri kalian keluar ke petak G4, dan bisa berlanjut dengan langkah pion F5 kawan, ataupun juga dengan langkah kuda berkembang ke petak E7 terlebih dahulu, melanjutkan variasi pion racun. Menteri ambil pion G7, ada benteng. Menteri ambil pion sekali lagi, pion C pukul pion D4, membuka akses menteri untuk mendapatkan benteng nanti kawan. Bisa kalian antisipasi menteri mundur ataupun kuda berkembang ke petak E2. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi kita tidak temui variasi pion racun dalam permainan Winawer. Pion A3, gajah sikat kuda, diambil balik oleh pion B, pion D pukul pion E4, menteri G4, kuda F6, lebih menjaga pion pusatnya, menyerahkan petak G7, menteri ambil pion G7, ada benteng G8, menteri ke H6, satu-satunya petak kawan, dan di sini dilanjut dengan langkah kuda berkembang ke petak D7. Langkah yang lain adalah benteng G6, usir menteri terlebih dahulu, mungkin menteri bergerak mundur ke E3 ataupun langsung bergerak mundur ke D2 kawan. Yang paling banyak ini mundur ke petak D2 langsung dan bisa berlanjut dengan pion B6. Ini cukup berbeda kawan, jika dalam permainan French defense kita temui permainan pion C5 ini juga langsung dimainkan sesegera mungkin oleh hitam. Tapi dalam permainan seperti ini kita tidak temui permainan pion C5. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, jadi tidak dengan benteng G8 tapi pengembangan kuda B ke D7 terlebih dahulu. Kuda E2 dan di sini pion B6. Sekali lagi, tidak kita temui permainan pion C5 yang langsung biasanya dimainkan oleh hitam kawan. Di sini gajah G5, kebanyakan kuda ini bergerak ke petak G3 kawan terlebih dahulu, dan dibalas dengan gajah G7, menteri berkembang ke E7, terus rokade panjang. Di langkah berikutnya bisa kalian lanjutkan dengan gajah E2, menteri E7, persiapan rokade panjang. Kembali lagi ke langkah aslinya. Seperti biasa saya tunjukkan alternatif langkah. Untuk referensi kita bersama dalam permainan French defense seperti ini, kalian bisa memilih variasi-variasi itu kawan. Gajah G5 pilihan Bobby Fischer, menteri E7, menteri mundur ke H4, gajah B7, persiapan rokade panjang, barulah kuda G3, pion H6. Di sini menawarkan pionnya kawan, tidak diambil oleh Bobby Fischer, memilih menarik mundur gajahnya ke D2. Kalau kalian ambil sekarang dengan gajah, maka benteng ini akan bergerak ke petak G4 kawan.
Posisi menteri ini cukup sulit sekarang, hanya mempunyai satu petak mundur ke petak H3. Di sini bisa diikuti rokade panjang terlebih dahulu. Posisi menteri tidak bagus kawan. Oleh karena itu di sini kawan, gajah ini dipertahankan mundur agar menteri ini juga mempunyai pergerakan yang luas nanti kawan. Apakah nanti bergerak ke sini sebelum ada benteng datang? Dan jika sekarang benteng ini datang, ya sementara kalian bisa mundur terlebih dahulu ataupun ambil pion ini kawan dengan menteri. Ada perbedaan jelas di situ. Di sini memilih dengan langkah rokade panjang terlebih dahulu dan gajah ini berkembang ke petak E2 untuk kontrol petak G4, juga untuk rokade di langkah berikutnya kuda F8 dan dilanjut rokade pendek oleh Bobby Fischer. Kuda G6. Dan di sini menteri ambil pion H6 menghindari ancaman kuda juga kawan. Dan ada benteng H8 dan di sini Stockfish menyarankan mundur langsung ke petak E3 kawan. Tapi memilih mundur ke petak G5. Di sini benteng G8 persiapan discover di langkah berikutnya diantisipasi dengan pion F3 untuk blokade juga diagonal gelap ini kawan ataupun menantang pertukaran. Stockfish tidak terlalu menyukainya, terlihat tadi pion C4 menurut Stockfish sedikit lebih kuat kawan. Tapi ini masih cukup logis untuk membuat tantangan agar gajah ini juga mendapatkan tempat jika diterima kawan. Tapi di sini jangan kalian ambil balik karena akan memberikan kesempatan bagi benteng memberikan dukungan bagi menteri untuk pressure di sini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Kalau pada posisi ini gajah ini digeser saja untuk berbalik ancam benteng. Kembali lagi ke langkah aslinya di mana hitam membalas pionnya didorong maju diserahkan di petak E3 agar dia mendapatkan kontrol penuh di diagonal terang panjang. Diterima gajah ambil pion E3, kuda F8 discover, menteri bergeser ke sayap menteri kawan ke petak B5 dan di sini kuda ke pusat ke D5. Coba ancam pion di sini, ancam gajah di sini dan di sini Stockfish menyarankan gajah mundur, pertahankan pion tapi memilih raja maju ke F2. Ini juga masih cukup logis kawan untuk menghindari lajur H, lajur G yang sudah semi terbuka. Sudah ada peluncur rudal di lajur G dan di lajur H ini kawan. Jadi sesegera mungkin dia meninggalkan pion yang ada di peta H2. Dan Stockfish di sini menyarankan kuda ini sikat gajah kawan agar juga diagonal terang ini segera terbuka dan baru kalian ikuti dengan benteng ambil pion H2 untuk mencoba tekan kuda di sini. Dan mungkin di sini kuda akan bergerak ke peta E4 ataupun juga bergerak mundur ke H1. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi hitam memilih dengan langkah pion A6 terlebih dahulu. Menteri mundur ke D3 menjaga gajah dan benteng ambil pion H2 lanjut hitam. Benteng H1 tantang Bobby Fischer ditolak. Menteri backup benteng di H4, terjadi pertukaran benteng diambil balik oleh menteri. Dan di sini kuda F1 menghindari ancaman benteng ataupun menteri kawan dan berbalik ancam menteri dan benteng ambil pion G2 terlebih dahulu skak. Raja mundur ke E1, ada menteri H4 skak. Raja ke D2 mencari tempat tersembunyi dan sampai langkah ke-27 ini kita tidak melihat langkah-langkah ciamik atau langkah positioning dari Bobby Fischer kawan. Sepertinya bukan permainan Bobby Fischer di sini. Kuda G6 mulai aktif kembali kawan, memberikan dukungan nanti ke petak F4 dan dibalas dengan langkah benteng E1 agar bentengnya juga berada di lajur pusat. Rajanya masih nanti bisa bergerak mundur ke petak D1 ke petak C1 dan bentengnya pun aktif di pusat. Di sini kuda G ke F4 ancam menteri, gajah ambil kuda F4. Menteri tadi bergerak ke C4 merupakan pilihan Stockfish. Tapi memilih pertukaran gajah sikat kuda agar tidak terlalu banyak perwira yang menekannya kawan. Kuda ambil balik tetap ancam menteri. Menteri bergeser ke E3. Ada benteng F2 kawan. Di posisi ini Bobby Fischer menyerah di langkah ke-30. Kenapa menyerah kawan? Karena ada benteng ini dia menyerah. Posisi benteng dalam posisi tetap mengepin gajah. Gajah kena tekanan berat kawan, posisi kuda pun dalam posisi terancam oleh benteng. Dan kuda ini tidak mempunyai petak lagi untuk lari kawan. Kalau ke sini ya disikat oleh menteri. Anggap contoh permainan berlanjut dengan pion A4. Idenya seperti ini, kuda akan sikat gajah. Diambil balik oleh benteng, kuda ini jatuh. Dan hitam menang satu perwira kawan. Kalau seumpama diambil oleh menteri, ya tentu menteri jatuh oleh benteng. Seumpama di sini kalian memilih raja ini menghindari pin-pinan kawan, bergerak ke petak D1, idenya sama. Kuda ambil gajah, diambil balik oleh benteng, kuda tewas tempo skak, sulit juga kawan.
Kalaupun di sini menteri ambil kuda, ya tidak langsung diambil oleh benteng, tapi gajah meluncur mengepin menteri dan raja. Itulah ide dari langkah benteng tadi bergerak ke peta F2 ini, dan Bobby Fischer menyerah di langkah ke-30. Itulah kawan satu-satunya kekalahan Bobby Fischer di event turnamen tahun 1970 di kota Zagreb, Yugoslavia. Tapi Bobby Fischer menjadi pemenangnya kawan dengan 10 kali kemenangan dan 6 kali remis dari 17 game yang dia mainkan di event itu. Oke, semoga permainan dari Bobby Fischer tadi dan ide permainan Winaware, terserah kalian memilih jalur sampingan atau jalur utama. Kalau ke jalur utama dalam permainan Winaware, kita akan temui variasi pion racun seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, semoga bisa jadi bahan referensi kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.